Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Kota Masa Depan. Perkenalkan kami dari Angkatan 63 Kelompok 1A. Saya Gilang Satria Binanto selaku host di sini dan bersama empat teman saya yang akan menjadi narasumber untuk berdiskusi pada hari ini. Yang pertama ada Mas Chandra Irawan, yang kedua ada Mas Alexander Gazeta, dan yang ketiga ada Mas Wafik Fikrul Umam, dan yang terakhir ada Mbak Afifa Eka Nurhayati. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih dan penting untuk masa depan kita, yaitu Jakarta Kota Hijau dan Rendah Karbon. Saya mulai dari Mas Chandra ya, sebagai narasumber pertama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kota hijau dan rendah karbon, Mas Chandra? Terima kasih Mas Gilang. Kota hijau dan rendah karbon adalah konsep pembangunan kota yang bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian alam serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Kota hijau berarti kota yang memiliki banyak ruang terbuka, pengelolaan lingkungan yang baik, udara yang bersih, penggunaan energi yang efisien, serta pembangunan yang ramah lingkungan. Sedangkan kota rendah karbon adalah kota yang berupaya mengurangi emisi karbon dari berbagai aktivitas seperti transportasi dan industri. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Contohnya di Jakarta udah banyak yang pakai transportasi green energy. Gitu Mas Gilang. Oh begitu, Mas Chandra. Baik. Apa yang sudah dikatakan oleh Mas Chandra ini sungguh menarik ya untuk dibahas. Lalu menurut Mas Alex, apa tantangan terbesar Jakarta untuk menjadi kota hijau, Mas? Baik, terima kasih Mas Gilang. Jadi tentu untuk menjadi kota hijau, Jakarta punya tantangan yang cukup besar ya. Salah satunya adalah kualitas udara. Dari kualitas udara itu terdapat beberapa permasalahan nih yang harus cepat ditangani oleh Jakarta. Yang pertama adalah polusi udara yang sangat tinggi. Jadi menurut Air Quality Index saat ini indeks udara di Jakarta itu sekitar 115 sampai 157. Itu artinya merupakan kondisi kualitas udara yang tidak sehat. Lalu kedua adalah adanya ledakan jumlah kendaraan emisi transportasi, di mana saat ini jumlah kendaraan di Jakarta itu sekitar 20 juta unit mobil dan motor, di mana trennya terus naik. Sedangkan jumlah penduduk Jakarta sendiri hanya 11 juta jiwa. Jadi satu orang ini bisa punya lebih dari satu kendaraan, seperti itu sekarang kondisinya. Lalu yang ketiga adalah terkait ruang terbuka hijau, di mana saat ini kondisinya ruang terbuka hijau di Jakarta hanya sekitar 9% dari total wilayah Jakarta, di mana idealnya itu untuk menjadi kota hijau, Jakarta seharusnya punya 30% RTH atau ruang terbuka hijau. Mungkin gitu pandangan dari saya, Mas Gilang. Terima kasih. Wow, menarik sekali data yang sudah disajikan oleh Mas Alex. Sekarang kita beralih ke Mas Wafik. Menurut Mas Wafik, apa saja penyebab utama dari tantangan yang dihadapi oleh Jakarta pada hari ini, Mas? Khususnya jika dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ya, terima kasih Mas Gilang. Dalam konteks Smart ASN dan manajemen ASN, ketiga isu lingkungan Jakarta ini bukan semata-mata masalah teknis atau anggaran, melainkan cerminan kurangnya kapasitas dan karakter aparatur dalam mengelola kota. Hal ini terlihat dari data Air Quality Index atau AQI yang tersedia masih belum dapat diolah dengan baik untuk merumuskan kebijakan baru sebagai solusi karena literasi digital yang masih rendah. Kemudian masih adanya oknum ASN yang memiliki integritas yang rendah dan melanggar kode etik, khususnya pada saat perizinan alih fungsi lahan RTH dan pengujian emisi kendaraan. Selain itu, lemahnya kolaborasi antar instansi, baik secara vertikal antar pemerintah DKI Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup, maupun secara horizontal antara masing-masing SKPD yang berada di bawah pemerintah DKI Jakarta, sehingga penanganan masalah berjalan parsial dan juga lambat. Baik, jadi menurut Mas Wafik, salah satu akar masalahnya itu adalah lemahnya koordinasi antar instansi ya. Nah, sekarang kita ke narasumber terakhir kita ya, yaitu Mbak Viva. Apa peran pemerintah dan peran ASN dalam mendukung Jakarta Hijau, Mbak? Hmm, Saya, bahkan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi peran masyarakat itu juga penting, seperti menggunakan transportasi umum contohnya. Dan sekarang juga banyak komunitas urban farming ya di Jakarta. Orang-orang udah mulai bikin kebun-kebun kecil, dan pemerintah juga sudah mulai merevitalisasi taman kota, hutan kota, sampai area pedestrian supaya lingkungan jadi lebih sehat. Kalau kesadaran masyarakat meningkat, maka target Jakarta sebagai kota hijau dan rendah karbon akan lebih mudah tercapai, Kak. Nah, kalau ngomongin sumber emisi karbon terbesar di Jakarta, transportasi pasti masuk urutan teratas ya, Kak. Iya, makanya salah satu fokus utama dari pemerintah itu memperkuat transportasi publik. Sekarang kita bisa lihat tuh perkembangan MRT, LRT, Transjakarta. Dan sekarang ASN kan juga diwajibkan untuk naik kendaraan umum ya.
Dan tujuan dilakukan itu semua agar masyarakat beralih ke transportasi umum. Karena semakin banyak orang yang menggunakan transportasi publik, semakin sedikit juga emisi karbon yang dihasilkan. Selain itu, pemerintah juga mulai menyusun rencana pengembangan jalur sepeda dan trotoar yang lebih nyaman. Karena konsep kota hijau kan bukan cuma soal kendaraan listrik, tapi juga menciptakan kota yang ramah ke jalan kaki dan pesepeda. Dan tentunya kami sebagai ASN juga mengawasi apakah tempat tersebut sudah sesuai tujuan atau belum. Kayak gitu, Mas. Baik, terima kasih Mbak Viva. Wah, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara. Pembahasan hari ini sangat menarik ya. Jadi kita bisa memahami bahwa mewujudkan Jakarta sebagai kota hijau dan rendah karbon membutuhkan kerjasama oleh semua pihak. Semoga kedepannya Jakarta bisa menjadi kota yang lebih bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pada hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.